Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cek, kita tes dulu ya suaranya ya. Kedengeran teman-teman? Cek cek cek. Wah, Ustaz Mursyid sudah melambaikan tangan. Boleh request Ustaz? Atau saya undang nih? Baik, bismillah, bismillah. Udah masuk suaranya teman-teman, jelas? Jelas, cukup didengar. Kedengeran ya, alhamdulillah. Makasih. Terdengar, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali ya di hari Ahad ini malam Senin. Biasanya malam Ahad, ini malam Senin. Kita coba ya gimana nih animenya hari Senin, besok Senin gitu. Kira-kira gimana nih? Pada libur gak sih? Enggak kan ya? Enggak ada libur ya. Gimana nih persiapan hari Seninnya, atau gimana nih tadi yang mungkin yang mungkin tadi Sabtu ataupun Ahad tadi nador gitu, gimana perasaannya? Barangkali ada yang nador pertama kali, pastikan jadi pengalaman yang menegangkan ya. Pertama kali, semua yang serba pertama-pertama itu pasti menegangkan gitu, tapi pasti juga berkesan itu yang pertama-pertama tuh. Belum libur, masa libur hanya lewat sana. Ya, apa-apa, semangat. Setiap hari adalah hari Senin. Baik, teman-teman, saya kasih pengumuman dulu ya ini sebelum kita coba gabungkan dengan narasumber-narasumber yang lain. Kami umumkan bahwa nanti di live ini tentunya teman-teman semua akan ada door prize, wes ya, door prize ya, untuk menghibur buat teman-teman yang gak libur tadi, gak usah sedih karena malam ini insya Allah nanti ada door prize buah akun premium gratis, ya insya Allah. Jadi nanti akan ada user, artinya akan ada penonton semua yang ada di sini, best toy semua yang ada di sini, itu nanti akan ditunjuk salah satunya oleh narasumber kita langsung nih, Mas Anas dan istri, untuk bisa memenangkan satu akun premium. Nah, gimana caranya? Nah, caranya ya boleh tuh interaktif di kolom komentar ataupun nanti yang tanya-tanya gitu. Intinya nanti random yang menunjuk itu langsung pengantin barunya ini, pengantin barunya ini yang nunjuk sebagai buah wujud rasa syukur ya, rasa syukur, kemudian juga perayaan kebahagiaan bahwa kami nggak pengen nih istilahnya kebahagiaan ini hanya dirasakan oleh Mas Anas yang menikah, kemudian dirasakan oleh tim Toy yang akhirnya bisa membantu Mas Anas sampai pernikahan. Tapi juga pengen nih buat teman-teman yang di sini juga merasakan sensasi kebahagiaan itu biar lebih banyak, lebih luas lagi nih. Dan insya Allah ini udah request ya, ada Mas Anas. Kita terima terlebih dahulu. Boleh kalau yang udah ada pertanyaan yang kepo banget gimana sih proses ta'aruf, alurnya seperti apa, tegangnya di mana, nah boleh ditanya ini. Saya juga undang Kang Mursyid. Jadi di Toy ini alhamdulillah kita coba hadirkan narasumber-narasumber yang memang cukup menarik ya. Mulai dari ustadz, kemudian juga profesional, dan kita juga sering undang buat apa namanya seperti ini, pasangan menikah, bahkan juga kita undang yang belum menikah pun kita pernah kami undang gitu. Jadi biar apa? Biar kita dapat cerita lengkapnya gitu, biar dapat cerita lengkapnya, tahu harus bagaimana. Jadi sambil nunggu Mas Anas lagi setting cahaya kayaknya ya, biar kelihatan nih seri wajahnya nih. Wes. Nah ini Mas Anas sudah bergabung, kita tinggal tunggu juga Kang Mursyid. Jadi nanti yang banyak cerita, bakalan banyak cerita tentunya Mas Anas sama Kang Mursyid, dimana Ustaz Mursyid ini memang menjadi perantara dari ta'arufnya Mas Anas dan istri, gimana prosesnya selama ta'aruf itu, dan nanti akan dipandu oleh Kang Mursyid sehingga ceritanya benar-benar real gitu, dari lapangan, kayak apa sih gitu. Halo, assalamualaikum Mas Anas. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Mas Anas, apa kabar hari ini? baik. Gimana kabarnya Mas? Baik ya, Alhamdulillah. Kita tunggu nih. Istri udah ada juga kan di samping itu. Masih Bersembunyi. malu-malu masih. Masih bersembunyi. Waduh. Ini. Assalamualaikum, Kang Mursid. Assalamualaikum Kang. Oh, betul. Baik. Ini lagi prepare semua. Nah, saya umumkan sekali lagi karena ini ada penambahan 2 kali lipat penontonnya. Saya umumkan sekali lagi bahwa teman-teman di live kali ini akan ada giveaway voucher akun premium yang nantinya dipilih secara random ya dari teman-teman yang ada di sini, yang live ada di sini sama pengantin baru nih. Pengantin baru nanti akan memilih satu akun yang akan dijadikan pemenang. Ya, terus gimana caranya Mas Zaki? Caranya bebas lah. Mau interaktif di kolom komentar atau bertanya dengan pertanyaan terbaik gitu, atau mungkin si pengantin baru ini punya target khusus buat membantu temannya yang juga penonton di sini juga boleh gitu. Nanti coba ya siapa yang beruntung memenangkan satu voucher akun premium, semoga nanti bisa menjadi wasilah kemudahan dalam berikhtiarnya gitu. Dan alhamdulillah di sini sudah hadir ada Kang Mursid, Mitra Tangkar Valen Indonesia Regional Bandung, dan juga ada Mas Anas dan istri. Nah, kita langsung aja nih, kita berikan kesempatan dulu ke Mas Anas dan istri, perkenalan dulu nih, singkat. Siapa nih, Mas Anas itu siapa, kesehariannya ngapain aja gitu, istrinya juga siapa, kesehariannya ngapain aja gitu, silahkan. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sini dan Mas siapa nih Mas? Belum kenal. Mas Kang Mursid sama Mas Zaki. Oh iya. Zaki. Ya, perkenalkan nama saya Anas Alamin. Kalau sehari-hari biasa dipanggil Anas. Ya saya termasuk alumni dari Taaruf Online Indonesia yang menikah tanggal 9 Oktober 2022 lalu. Terus untuk keseharian ya normal ya Mas. Tulang punggung keluarga bekerja. Senin sampai 5 hari kerja gitu. Terus apa lagi? Istri ya, istri. Kamu mau anaknya. Ini istrinya nih. Istrinya nih, siap. Sehat. Alhamdulillah. Apa aku? Perkenalan ya. Ya, perkenalkan nama saya Zulfana Amatullah. Biasa dipanggil Zulfa kalau sama teman-teman, tapi kalau sama keluarga Hana, Teh Hana. Kesehariannya apa? Kesehariannya ya teh aja sekarang. Please. Full iya tadi. Statusnya apa teh sekarang teh? Statusnya menikah. Nanti. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau ini sekarang domisili di mana nih? Di Bandung tentunya. Di Bandungnya di mana nih? Barangkali teman-teman itu tetangganya ternyata nggak tahu gitu. Kalau saya aslinya Yogyakarta, terus kalau istri itu di Bandung, terus menikahnya kemarin juga di Bandung, tapi kalau sekarang tinggalnya di Jogja, kontrak, ya. Alhamdulillah. Berarti ini ya. Jogja ya, alhamdulillah. Jateng Jabar, wes. Jateng Jabar nih. Dipertemukan di. Oh, indahnya menarik nih ya. Nah, Jawa, Sunda, gimana nih ceritanya? Monggo Kang Mursid nih. Kang boleh diceritain nggak Kang gimana nih Kang? Gimana? Ya, alhamdulillah. Kita mungkin langsung ininya dulu ya kali ya. Apa sih yang paling Kang Mursid ingat dari Kang Anas dan istri ini? Yang paling menarik dari taruh mereka? Ya baik. Terima kasih Mas Zaki. Halo Mas Anas, Teh Zulfa. Ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Gimana sebelumnya saya mohon maaf nih teman-teman, suaranya agak mau hilang. Jadi kemarin itu kemarin banget itu ada pasangan user toy yang nikah juga. Kemarin di Bandung. Dan kebetulan ya orang ini usernya minta saya jadi MC, jadi kemarin itu jadi MC, ini sudah hilang sekarang.
kamu tuh. Iya, nah seminggu yang lalu juga. Jadi kalau di Bandung Mas Caki, saya bulan lalu itu hampir setiap minggu ada undangan nikah. Bahkan dari bulan Oktober tuh, dari zamannya Mas Anas. Cuman ya qadarullohnya nggak semua bisa dihadiri ya gitu. Saya juga mohon maaf nih sama teman-teman yang udah mengundang ya, tapi belum bisa hadir. Termasuk ini Mas Anas nih, saya mohon maaf. Ya Mas ya, Ya, semoga masih sibuk masih. ingat sama saya. Alhamdulillah masih. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau apa ya, sengit saya dulu perjalanannya Mas Anas ini dari online dulu ya Mas ya waktu itu ya. Iya. Dari online Dari dulu. online. Kita online ngobrol-ngobrol sebagaimana yang lainnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang ditujukan untuk semakin menseriusi ya gitu. Jadi gak ada pertanyaan kamu makan apa gitu-gitu, dan gak ada kalau taruhan itu. Jadi memang alhamdulillah waktu itu bulan apa Mas ya waktu itu ya pertama kali online itu? Bulan puasa itu Mas, April. 23 April. Tanggal 20. Ah, tuh teman-teman ya, April tuh online ya. Terus ke Bandungnya bulan apa? Sebulan setelahnya ya? Bulan Syawal tuh, 1 bulan setelahnya Mei berarti. Mei. 28 Mei. 28 Mei. 1 bulan setelahnya tuh. Jadi nih perjalanannya online dulu, terus 1 bulan setelahnya ke sini rombongan. Kebetulan karena ngelewat ke rumah Mas. Jadi ini Mas Anas, saya paksa ke rumah dulu. Saya paksa ke rumah dulu supaya istirahat dulu gitu, karena ini teman-teman dari Jogja jauh ya, jauh alhamdulillah, tapi ke Bandung nyampe ke rumah. Nah waktu itu entah gimana ceritanya nyasar dulu nih Mas. Saya nungguin aja di rumahnya Teh Zulfa. Ini kemana gak nyampe-nyampe, perasaan harusnya yang lewat tol dulu ya. Tapi ternyata enggak nyampe. Gitu. Nah, alhamdulillah dari pertemuan itu, kalau Mas Anas ini waktu itu bareng sama keluarganya langsung, Mas Zaki ya, Pas Nazor itu. Jadi Pas Nazor ketemu ya di Bandung itu langsung bareng sama banyak orang ya. Alhamdulillah dari Jogja. Ya alhamdulillah setelah itu gimana? Nah nanti kalau setelah itu ya kita tanyain aja deh ke Betul, ya. Anas. Ah, ini saya udah dapat overview-nya nih. Kayaknya saya kenal sama cerita ini. Soal ada obrolan di internal nih ke cerita ini. Nah, kita coba pastikan ya. Mas Anas dan Kak Hana ya. Nah, Mas Anas dan Kak Hana nih. Gimana sih ceritanya kok bisa coba pakai aplikasi gitu? Kenapa nggak coba cari offline aja gitu, temennya yang paling deket Jogja gitu? Karena apalagi dari Jogja jauh banget nih ke Bandung nih. Kenapa pakai aplikasi dulu? Alasannya apa tuh? Panjang masih. Sebenarnya dulu dari kalau niat awal nikah tuh ya udah lama ya, dari 2019 akhir itu waktu lulus kuliah S1, dan sebenarnya di waktu lulus itu juga sudah ada calon gitu kan, calonnya teman kamu sendiri gitu. Itu udah apa ya, ibaratnya bukan pacaran juga sih, juga bukan taruh juga, nggak begitu syari juga. Cuman itu berjalan sampai berapa ya, 2020 Februari ya, iya kalau nggak salah ya. Terus kalau untuk taruh sendiri sebenarnya udah belajar lama, dari tahun 2021 kayak taruh itu apa, terus nazar itu apa, terus apa setelah nazar itu saya lupa, ikhbah, terus yang lainnya udah tahu banget. Singkat cerita sih waktu Februari 2022 itu kayak nggak ada kecocokan antara calon sebelumnya gitu. Kayak keluarganya, dia ada urusan keluarga yang masih belum bisa diselesaikan gitu kan. Nah, situ diakhiri, maksudnya nggak lanjut lagi, nggak lanjutnya itu juga apa dengan baik-baik gitu kan. Nah di situ kan saya kondisi sudah
nggak kuliah lagi, terus bingung kan kalau misalnya mau cari pasangan di kampus juga siapa nggak kuliah gitu. Nah, cuman udah tahu sebenarnya taruh tuh kayak gimana, cuman nggak tahu mau ikut di mana gitu kan. Nah, terus dari situ iseng di Google gitu kan, yayasan ta'aruf apa aja gitu kan di Indonesia gitu kan, mau ikutan gitu kan. Nah, yang kebetulan yang muncul itu kan ta'aruf online Indonesia, yang kan ada versi webnya kan itu Mas, kalau nggak salah. Itu ada usernya 9.000-an gitu kan. Nah, di situ aku buka, terus bertanya-tanya kan gimana sih cara gabungnya gitu kan. Cara gabungnya gimana, terus di situ masih kelihatannya belum ada petunjuk yang jelas gitu kan, proses-prosesnya gimana. Terus di situ aku cek channel YouTube-nya, kalau nggak salah di situ ada tutorial gitu. Terus dari mulai download aplikasi, terus ngisi CV, terus nanti buat bisa ngajuin, terus nerima itu kalau nggak salah harus bayar dulu dan lain sebagainya, sampai nanti bisa prosesnya berlanjut sampai nazar dan lain sebagainya gitu kan. Itu awalnya sampai install aplikasi, terus waktu install pun sebenarnya juga nggak langsung di-upgrade akun premiumnya, nggak langsung gitu. Tapi kayak ngisi biodata juga, ngisi biodata yang lengkap gitu kan. Terus lihat-lihat, oh kayak gini. Tapi kan di situ yang bikin kaget juga, oh ternyata fotonya juga di blur gitu kan. Nah, di situ dari malu juga, jadi nggak privasinya masih terjaga gitu kan. Di situ cuma sekedar ngisi doang kan. Terus habis itu aku anggurin selama seminggu, itu di bulan Februari 13 kalau nggak salah, di 2022 kemarin. Nah, itu setelah 1 minggu kok tiba-tiba itu ada yang ngajuin ke saya, padahal akun saya belum premium gitu kan. Belum, saya kaget kok, tak kirain untuk ngajuin itu harus apa, untuk bisa ngajuin itu harus sama-sama premium gitu, ternyata juga bisa ya. Nah, di situ penasaran kan, aku buka, kok nggak bisa dibuka itu. Anda harus apa, upgrade akun premium bisa lihat detail gitu kan. Nah, di situ mulai penasaran nih, waduh, mau penasaran cuman masih ragu-ragu lah sama aplikasinya gitu kan. Terus iseng-iseng cek kan itu ada kode usernya gitu kan. Itu iseng caranya aku copy itunya, terus aku searching gitu, baru lihat profilnya di situ, di cirinya barunya bisanya gitu kan. Nah, dari situ baru ada kemauan untuk cobalah upgrade, soalnya kan juga dari CV-nya menarik nih. Menarik, terus dari situ mulai upgrade. Nah, dari situ udah mulai apa, yang ngajuin. Cuman ya untungnya selama saya join TOI ini, sama sekali saya belum pernah ngajuin CV. Nanti istri saya tuh. Oke, Kak Hana ya, nanti ya, nembak duluan nih Kak Hana nih, gitu. Cuman nerima, Kak Hana, terima nolak gitu. memang ya. Sama kan banyak yang ngajuin gitu kan Mas. Nah, sampai nggak sempet gitu mau ngajuin ke awalnya, nggak cepet gitu. Jadi itu sih ceritanya dari versi saya gitu. Sampai apa, bisa ketemu sama istri. Ini kalau dari situ. Oke, nih ya Kak Hana nih, menarik nih buat ditanya nih. Jadi Kak Hana nih ngajuin duluan gitu ya. Nah, gimana tuh ceritanya kok? Kenapa pakai TOI ini awalnya, sama kenapa akhirnya memutuskan buat pakai aplikasi, kemudian juga ngajuin duluan, udah gitu ya diajuin juga orang Jawa, orang jauh gitu, Bandung Jogja itu. Kenapa tuh? Apa ya? Awalnya itu ini aku dari iklan IG. Iklan IG-nya itu isinya tuh yang Ustadz Felix Sial, terus siapa ya, artis itu pokoknya. Wah, ini aplikasinya menarik nih, ada ta'aruf online kan, terus zaman corona ya 2020. Terus habis kayak gitu ya udah coba download. Aku pertamanya ini penasaran sama aplikasinya. Terus coba isi CV kayak gitu-gitu, terus ternyata sama kan, sana ada yang ngajuin CV, kok nggak bisa dibuka, harus berbayar dulu katanya. Ya udah deh, coba bayar. Terus pas dilihat, oh kayak gini, oh proses taruhnya ternyata
nggak kayak ini ya, apa maksudnya, privacy kitanya masih terjaga gitu. Kalau misalkan belum cocok, fotonya nggak ditampilin dulu kayak gitu kan. Nah, habis kayak gitu, ya udah dianggurin kayaknya, kan itu fokus penelitian, skripsi, tapi di apa notifikasinya selalu muncul ada yang nge-favoritin atau ada yang ngajuin CV, pas dibaca-baca CV-nya masih ada yang belum sesuai sama kriteria. Terus ada juga beberapa yang dikirimin foto apa ya, diliatin fotonya ke mama, feeling mamanya masih kurang seret kayak gitu. Terus pas udah apa ya, karena udah ngelihat di IG katanya cewek apa ahwat juga bisa ngajuin kan. Nah, coba aja di filter itu sesuai keinginan itu, cari ada filternya apa pendidikannya gini. Nah, cobain di filter, terus dibaca CV-nya satu-satu. Nah, udah bismillah, ada yang ngefavoritin, ada yang gajuin. Itu waktu itu 5 kalau nggak salah. Nah, kebetulan Mas Anas yang respon pertama. Dibaca sama Mas Anas, terus sudah dibaca, itu tuh. Ya, orang jauh banget sih emang. Terus diliatin ke mama. Pas diliatin ke mama, langsung dapat setuju dari mama, kayak, oh iya nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Pas diliatin ke bapak juga, oh iya, coba aja lanjut katanya. Yang sama ini hatinya langsung seret gitu. Ya udah, bismillah aja. Mantap. Ada apanya Mas Anas di CV-nya? Di fotonya ada apanya? Oh, ditanyain, ada apanya? Apa yang bikin menarik? Yang bikin tertarik apa? Oh, dari dulu mungkin ini ya, pengen cowok apa? Jawa. Oh, tuh pengen seorang Jawa katanya Mas. Oh, memang gitu ya. lurusin Jawa ki. Kenapa sih? Emang kenapa sih? Kenapa tuh? Kok carinya mas-mas gak akang-akang? Gak tahu. Gak tahu Mas. Apa ya Mas? Nah, nggak tahu itu memang jawaban tertinggi dari perempuan ya, itu paling level paling tinggi itu nggak tahu. Terus mungkin yang setara sama terserah gitu ya. Ini di awal tuh ya, berarti CV kan seret kan, CV udah seret. Terus kalau CV udah seret, terus fotonya juga tadi udah seret, sama fisik udah oke. Kenapa kok milih buat online dulu, nggak langsung offline tuh nadornya? Gimana tuh? Dari saya dulu. Kalau dari saya sih karena jauh. Yang pertama karena jauh kan, yang diajuin juga jauh. Terus takutnya nanti kalau misal langsung ke sana gitu kan, terus nggak jadi gitu kan. Ketemu langsung terus nggak jadi. Nah, maksudnya cuman untuk ya karena emang apa si taruh online Indonesia ini juga nyediain nazar online juga kan. Makanya aku coba dulu ya, pakai ini dulu. Nanti misal ngobrol online, ketemuan dulu, terus baru nyoba ke offline-nya gitu. Dan itu pun waktu nazar online itu di bulan puasa juga, seminggu setelah ta'aruf itu, tanya-tanya jawab gitu kan. Nah itu juga ya semuanya juga seret, nggak ada yang apa ragu, terus nggak ada kecocokan, semua cocok semua gitu. Maksud dari ngobrolnya juga sama orang tua cocok, mereka juga cocok, dan di situ barulah aku beraniin untuk langsung ke apa nazar offline-nya. Dan sebenarnya nazar offline-nya itu sebenarnya juga langsung khitbah Mas. jadi waktu setelah selesai online itu aku kan ngubungin si akuatnya, istri saya, kalau misal besok cocok semuanya langsung aku nazar sekalian khitbah. Jadi kalau misal nggak sampai sana juga langsung ya udah gitu selesai gitu, nggak masalah akunya. Ternyata ketika di sana sempat ngobrol kan. Nah, di situ juga orang tua juga ngobrol, makanya aku bawa langsung keluarga langsung itu nazar sama khitbah sekalian itu. Sempat ngobrol-ngobrol. Bawa serombongan Mas Zaki biar jadi ya. Wah,
Berarti modenya langsung mode serius nih ya. Langsung hitbah ini mah. Iya. Rombongan ke rumah Kang Mursid dulu. Terus itu istirahat. Itu kalau saudara sampai ke Bandung itu jam 8 pagi, berangkat dari jam 10 malam. Iya. Terus sampai Besoknya sana, langsung nge-WA ke saya. Alhamdulillah Mas, perjalanan jauh saya menghasilkan sesuatu. nggak tidur sama sekali. Terus yang ceritanya tadi bisa apa? Ngalang tuh apa sih bahasa Indonesia? bisa ngalang jalannya itu karena ya nggak tahu sih. Nah, mas ya dia nyasar. Mas apa polisinya kan ngarahin masuk tol, masuk aja nggak ada dua belokan tuh. Nggak salah balik lagi ke Nangor tuh. Balik lagi terus nggak masuk ke tol lagi, terus masuk ke jalan biasa, Bandung kan macet itu, makanya di situ lama, jadi udah pikiran yang nggak tahu gimana keluarganya di situ. Ada pikiran yang ini gimana jadi gak ya itu alasannya. Jadinya pulang jam berapa Mas Anas waktu itu? Itu sebenarnya jam 5-an sih Mas, 5 sore. Jam 5 ya. Oh iya. Iya. Langsung itu. Ini 2 hari nggak tidur tuh. Wah. Aduh, mantap. Top ya langsung ya. Nah ini menarik nih, Kang Mursid nih ya. Kang Mursid selaku perantara ta'aruf juga perannya ternyata gede banget nih. Sampai jadi tempat transit satu keluarga penuh buat prepare sebelum ke sana gitu. Itu gimana tuh ceritanya Mas? Ya, saya suruh ya, mandi dulu Mas. Ya, jadi kan saya kebayangnya dari Jogja malam-malam gitu. Dari Jogja malam-malam. Kan pasti capek, apalagi itu mobil isinya banyak gitu. Semuanya dibawa sama Mas Anas. Pokoknya dipenuh-penuhin aja. Ya udah karena kebetulan juga rumahnya lewat ya gitu. Akhirnya Mas kesini dulu aja. Ya pas dilihat, ya Allah, sana mandi dulu aja, Ibu mandi dulu aja. Ini semuanya pada mandi dulu di rumah. Gitu, alhamdulillah. Nah setelah itu kayak kan tadi ya diceritain telat gitu. Nah, cuma ada yang menarik tuh pas telatnya. Mungkin ada hikmahnya juga ya telat itu. Jadi saya itu sempat ngobrol banyak ya Teh Hana ya sama bapak sama mama gitu. Bapak mamahnya juga itu sempat nanya banyak, nanya panjang sebelum Mas Anasnya datang. Gitu. Beliau cerita gak Teh Hana? Atau ada ya waktu itu, lupa saya. Pokoknya bapak sama mamahnya itu bertanya, ya sebenarnya ta'aruf tuh kayak gimana gitu. Kalau hitbah tuh kayak gimana gitu, nanya-nanya. Kayak gitu ayahnya tuh. Soalnya dalam persepsi ayahnya tadinya gitu, yang namanya hitbah tuh katanya harus ada harus ada acara kayak acara gitu ya, rame-rame gitu. Rame-rame gitu. Saya gak mau katanya, takutnya acara-acara kayak gitu, taunya gak jadi gitu kan. Ya gitu. Nah di situ saya coba sharing lah. Mungkin juga termasuk meluruskan ya bahwa pertama itu proses ta'aruf tuh harusnya rahasia, sampai ada undangan tuh harusnya rahasia. Hitbah itu ya sebenarnya enggak perlu dipublish gitu-gitu kan, siapa yang tahu ya Mas Anas ya, Kang Mas Zaki, siapa yang tahu ketika sudah menghitbah terus tiba-tiba qadarul ada satu dan lahir kan kita enggak tahu gitu. Nah makanya justru di ta'aruf yang saya pahami gitu ya, sampai benar-benar ada undangan, semuanya sudah fix dan sebagainya, proses ini tuh kita rahasiakan, dan itu justru sangat diterima baik oleh ayahnya Teh sekarang menjadi Mbak ya kalau di sana mah ya. Dipanggil aja. Gitu di sama Teh Hana gitu. Sama ayahnya Teh Hana dulu tuh, oh iya kalau saya sih lebih sepakat kayak gitu katanya. Nah, makanya di situ justru salah satu kelebihan yang mungkin ya ketika ta'aruf itu ada fasilitator yang menemani gitu, sehingga ketika orang tua itu ada hal yang perlu untuk ditanyakan lagi,
itu diverifikasi melalui sumber yang benar gitu. Alhamdulillah setelah itu kan akhirnya ngobrolnya jadi tahu tuh ketika pas Mas Anasnya datang itu harus ngapain, yang ditanya itu apa gitu. Nah, jadi alhamdulillah dengan Nah, ini siapa nih yang putus nih? Kang Mursid ya? sama apa? Sama ayahnya. Ah. Sama ayah. Halo Kang, masih nyambung Kang? Masih nyambung nggak? Nyambung nggak? Tadi keputus tadi. Sampai mana tadi? Sampai mana? Ya pokoknya gini. Pentingnya perantara tadi. Nah, jadi kalau dari pengalaman kasusnya Mas Anas itu, jadi saya merasakan gitu. Kalau dari banyak hal sebenarnya bukan cuma Mas Anas, cuma dalam kasusnya Mas Anas itu betapa pentingnya ketika ta'aruf itu ada yang memfasilitasi gitu. Kalau dalam konteks ta'aruf online ini kan ada ustadznya ya. Gitu. Mungkin bagi ta'aruf yang lain juga yang offline gitu itu lebih baik ada orang yang benar-benar paham, karena bisa jadi bukan si usernya yang nggak paham. Kalau ini kan konteksnya Mas Anas dan Teh Hana ini udah paham tentang ta'aruf ya gitu. Nah, yang minggu lalu nikah di Bandung itu Ikhwannya benar-benar nggak tahu ta'aruf. Maksudnya dia juga bilang, Mas sebenarnya saya ini bukan orang yang ngaji-ngaji banget katanya gitu, bukan orang yang tahu ta'aruf, makanya jelasin dulu deh ta'aruf itu apa gitu. Nah justru disitulah pentingnya ada fasilitator ya gitu, ada yang nemenin pas hari haknya ketemu sama keluarganya itu untuk jembatan langsung gitu, supaya bisa menjadi yang menjelaskan kepada si keluarganya itu. Gak tahu waktu itu kalau Mas Anas enggak telat ya, mungkin saya ngejelasinnya jadi sebentar tapi karena telat waktu itu alhamdulillah waktunya cukup panjang gitu, jadi bisa ngobrol termasuk sama ibunya ya waktu itu gitu. Karena kan semua orang tua juga, apalagi konteksnya dalam hal ini punya anak perempuan, itu pasti menginginkan proses yang baik gitu kan, yang aman lah untuk anaknya itu. Nah dengan proses yang ini yang sudah saya jelaskan sama orang tuanya, itu orang tuanya sangat apresiatif gitu. Iya, insya Allah kalau kayak ya alhamdulillah ternyata ya sekarang sudah dibawa ke Jogja ternyata. Gitu. Ya. Oke. Kalau dari Mas Anas sama Mbak Hana gitu, apa yang berkesan dari pakai ta'aruf online Indonesia gitu? Mungkin kalau misalnya proses perkenalannya kan memang itu murni lah ya dari kedua belah pihak. Namun sejauh apa sih TOI ini membantu Mas Anas sama Mbak Hana dalam prosesnya ini gitu? Dari fasilitas ataupun dari adanya perantara gitu. Apa yang paling menurut Mas Anas sama Kak Hana ini sangat membantu sekali dalam proses pengenalan menuju ke pernikahan tadi? Kalau dari saya sih ya, yang pertama karena memang bisa online, yang pertama, terus ada aplikasinya, jadi bisa cari jodoh di rumah. Soalnya ini orang IT Mas Anas ini. Bener Mas. Jadi kan ya tadi yang seperti yang aku ceritain tadi kan udah lulus kuliah, terus kerjanya juga di rumah. Udah jarang ketemu sama orang-orang. Kalau sebelumnya kan bisa cari-cari langsung sama temen online gitu, offline gitu kan. Kalau sekarang ketika udah selesai ya udah bingung mau join aja deh ta'aruf. Kebetulan juga udah belajar juga gitu kan. Kebetulan ada TOI, terus ada aplikasi juga, dan aku juga ya anak IT paham malah caranya pakai aplikasi gitu. Oh ternyata gini-gini, alurnya gini-gini bisa, dan ketika nyoba alurnya pun juga dari mulai harus terus ada perantaranya, nggak boleh chat-chatan langsung gitu kan, dan harus straight to the point gitu. Maksudnya yang dibahas ketika pertanyaan juga yang benar-benar pembahasan untuk menuju ke pernikahan gitu, bukan basa-basi kayak yang tadi dibilang apa, makan apa? Udah makan belum? Nggak gitu. Terus bisa lanjut ke nazar, bisa online dulu atau offline dulu. Terus habis itu ketika nazar pun juga ada perantaranya,
dibantu. Terus di situ ya semuanya membantu lah dari mulai aplikasinya ada bantu banget bagi saya yang udah bingung mau gimana cari jodohnya. Ya, alhamdulillah. Baik, Mas Anas, berarti masalah utamanya adalah circle-nya ya, memang udah menyempit sejak lulus. Kalau Kak Hana nih, kenapa tuh? Apa yang sangat membantu dari Toi untuk akhirnya berani ngajuin CV duluan juga nih? Sebenarnya sebenarnya ini sih nggak ada kepikiran sampai bakal nikah tahun ini. Kemarin itu sebenarnya ngajuin CV juga kayak apa ya, iseng aja karena sebenarnya tuh sebenarnya kalau misalkan boleh diceritain itu ini apa namanya, di sebelum sama Mas Anas taruhan online itu kan saya ikutan pelatihan. Nah, itu ada yang ngedeketin juga. Nah, cuman waktu dikenalin ke apa ya? Dikenalin ke ini, diceritain ke keluarga, responnya kurang gitu sama setelahnya itu kan sholat istikharah juga. Nah, sholat istikharah tuh bukannya dimantepin, malah jadi gelisah terus hatinya. Nah, terus pas itu dari awal puasa itu banyak yang ngajuin CV ke saya, tapi ketika dilihat CV-nya itu masih ada yang kurang cocok, entah dari kebiasaannya atau visi misi pernikahannya. Jadi ya itulah yang membuat saya mau berani mengajukan CV duluan. Kalau misalkan dari itu dari awal udah ini sih, waktu pas download aplikasi terus lihat-lihat cara itunya, emang the best sih Toi ini. dari mulai privacy akunnya, terus setelah itu chat sama admin benar-benar dijaga, terus waktu nador juga ditemenin, dijelasin dulu sebelumnya ke orang tua apa itu taaruf online, jadi orang tua juga jelas gitu, gak membuat khawatir orang tua gitu. Oh. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi kalau dari pihak perempuan itu, Mas, ada satu poin utama gitu. Jadi kekhawatirannya itu pasti lebih tinggi karena anak perempuan. Jadi menjalani proses itu memang harus yang benar-benar bisa membuat nyaman syahwatnya, termasuk juga orang tuanya gitu. Alhamdulillah. Teman-teman, kami infokan ya, ini hari ini nanti, jadi Mas Anas, Kak Hana, nanti Mas Anas sama Kak Hana itu boleh nge-share satu akun premium buat penonton kita di malam hari ini. Nah, kira-kira mau dikasih ke siapa? Boleh tuh diingat namanya, ataupun nanti yang tanya dengan pertanyaan terbaik, dicatat nanti siapa namanya, nanti kita kasih gitu ya. Jadi yang nunjuk dari Mas Anas sama Kak Hana. Ibaratnya perayaan lah ini dari pernikahan Kak Anas dan Mbak Hana nih, biar membantu juga. Ibaratnya ini udah merasa nih terbantu. Nah, sekarang biar lebih banyak yang bisa ngerasain gitu. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Indah Sukmawati. Apa nih yang membuat Teh Hana itu berani ngajuin CV duluan? Ini pasti karena waktu ada orang yang ngajuin itu CV-nya masih belum seret gitu sama saya. Bisa terus juga. Waktu ngeliat di IG postnya itu ternyata Ahwat bisa ngajuin duluan, ya udah. Jadi daripada ini coba-coba aja, Bismillah gitu. Ternyata alhamdulillah dapat. Langsung dilamar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang tinggal di Jogja, Mas Anas. Udah berapa lama berarti? Udah berapa lama? 3 mungkin sekarang. 3 bulanan ya. 3 bulan ya? Oh, alhamdulillah. Ya.
Baik, Afwan tadi agak gangguan. Iseng-iseng sampai pelaminan loh. Jadi berani dulu, awalnya berani nyoba dulu aja ya Kak Hana ya. Masya Allah, iseng-iseng sampai pelaminan luar biasa dan langsung dilamar. Woy. Ya. Itu kalau 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 keluarga kaget gak sih? Karena kan biasanya kan perempuan itu lebih hati-hati ya. Maksudnya nggak mau nih sembarangan orang main ke rumah terus rombongan gitu mau nikah katanya nanti kalau gagal gimana dan lain-lain gitu. Itu keluarga nggak khawatir tuh. Mas Anas ini orang asing, orang Jawa juga kan jauh gitu terus tahu-tahu datang rombongan langsung ngelamar itu kalau orang tua nggak ada rasa takut gitu atau gimana? Enggak sih. Soalnya dari apa namanya dari awal itu setelah lulus kuliah kan dari dulu kan nggak pernah pacaran tuh nggak pernah deket sama cowok sampai akhirnya waktu lulus wisuda tuh yang pertama kali disebutin itu udah mulai sekarang udah doa khususin buat cari jodoh katanya terus udah mulai membukakan diri ke cowok maksudnya udah nggak usah fokus-fokus belajar lagi kayak gitu terus ya udah jadi mulai dari situ mama tuh kalau misalkan ada yang mau kenalan terus mau main ke rumah ya silahkan main aja kayak gitu kalau misalkan sama Mas Anas ini ya dari Nazar online itu sama tanya jawab waktu lewat admin kan main aja kayak gitu kan Ya, itu semuanya serem. terus di Nazar online itu kan mama oh ya udah malah mama yang ngajak ya suruh datang aja Ya, sini suruh ke sana silaturahmi aja sini gitu. sama orang tua Udah ditunggu mantu idaman Oh, yes. Mantap. Ini luar biasa loh ya ini ya warganya Sultan Hamengkubuwono nih. Ini Mas Anas ini ternyata berhasil menaklukkan orang tua dulu ya, anaknya langsung takluk juga karena orang tuanya udah takluk gitu. Apa Mas Anas yang kamu gunakan untuk meyakinkan orang tuanya Mbak Hana nih? Apa sih jampi-jampinya nih? Ya mungkin itu karena ada fitur Nazar online itu Mas. Jadi kan di situ benar-benar ngobrolnya intens banget sih. Dari mulai aku nyeritain juga lumayan panjang tuh. Sampai berapa menit lupa ya. 1 jam lebih 2 jam malah sampai 1 jam mungkin 1,5 jam itu ngobrol banyak banget ya tentang pribadi aku sehari-hari gimana terus gimana ibadahnya terutama agama sih yang ditekankan yang aku kenalin dulu gimana ibadah aku juga ceritain semuanya gini-gini ternyata dari orang tua dari bapak ibunya serak semua terus di situ juga si Teh Hananya juga serak sampai itu disuruh cepet-cepet main ke Bandung buat silaturahim lebih kenal lebih dekat gitu kan. Ya itu gunanya mungkin fitur Nazar online. Jadi memantapkan dulu kan sebelum bertemu langsung gitu kan. Jadi ketika udah offline sih sebenarnya nggak banyak ngobrol sih, cuman kayak dikit doang ngobrol nggak seintens ketika Nazar online gitu. Benar-benar membantu tuh fitur Nazar online itu. Berarti memang udah mantep banget lah ya begitu Nazar online itu sebenarnya udah tinggal ketemu langsung. Berarti ketemu Ya, cuma 2 kali tuh. Mantep. Semua Gimana tuh, diajakin Mas. Semua Ya, dibawa. yang ketemu yang waktu Nazar sama Iqbal itu langsung terus keduanya ya langsung nikah ke sana. Orang waktu sebenarnya waktu setelah ke Bandung itu di bulan Mei 1 bulan setelahnya itu dia keluarga dari Bandung itu juga silaturahmi ke Jogja gitu kayak ngasih jawaban final ini lanjut atau enggak mau ke pernikahan gitu kan dari situ jawabannya udah final lanjut terus di situ udah mulai bahas pernikahan resepsi segala macam gitu kan ya teknis itu di bulan apa ya di bulan Juni di situ udah serok semua terus bahkan waktu ngurusin resepsi pun akunnya nggak ikutan ke sana sih cuman online gitu Zoom gitu support dari jauh dari ke sana yang kedua ke sana cuman hadir nikah gitu. Mantap. Berarti ya sangat efektif, efisien juga ya. Walaupun tadi jaraknya jauh ya, mungkin dari segi biaya buat bolak-balik juga lumayan kan ya Jogja, Bandung gitu ya. Terbantu ya dengan itu ya. Benar. Saya ya tuh kalau misalnya nih langsung Nazar offline gitu kan terus jauh bawa
modal juga lumayan kan ke sana. Nggak jadi, nah itu kan yang aku bikin. Terus makanya aku pakai dulu yang online gitu kan, supaya buat matemin keluarganya gitu. Makanya biar ketika offline tuh lebih mantap gitu, bukan malah lebih itu lebih gak mantap, tapi biar lebih yakin lagi gitu kan. Ya ternyata mudah dimudahin, nggak dilancarin semua bener-bener kayak ya strike to the point, strike forward nggak susah. Mudah. Alhamdulillah. Kak Anas, Mbak Hana, nanti boleh ya dicatat ya ini nama yang, atau diingat aja nama yang bakal dikasih akun premium nih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Amalia underscore Alia. Teh Hana, apa yang bikin mantap untuk memutuskan menikah? Terus sama Mas Anas juga sebaliknya, apa nih yang bikin mantap untuk menikah ya? Kemudian hal apa yang paling berkesan, yang paling bikin mantap? Oh ini nih cocok jadi pasanganku nih. Silakan. Apa, Mas? Dari yang Apa, Mas? Kalau Mas, Kalau dari kriteria gimana? Bukan dari kriteria yang apa bikin yang mantep itu kamu yang cari itu dari Mas apa? Apa yang dicari dari Mas? Ya, apa? apa ya? Yang pertama agamanya yang jelas itu. Terus yang kedua itu restu orang tua. Terus sama dari sisi-sisinya kan apa ya? Hampir semuanya itu kriteria yang dicari gitu dari kepribadiannya. Terus waktu nador offline sama setelah nador offline kan chat-chatan sama adiknya. Nah, tanya-tanya juga, oh ya, sesuai sama ini. Udah gitu. Sama orang tua sih yang paling penting. Soalnya, restu orang tua kan paling penting. Gitu. Ya kalau dari saya mungkin dari apa ya? Dari pertanyaan kan di CV kan kalau nggak salah tuh bikin 3 pertanyaan. Di situ kan dia jawab aku walaupun simple cuman ya oke, diterima kan gitu kan. Terus di situ lanjut ta'aruf, tanya-tanya dan jawab via admin gitu kan. Di situ sebenarnya aku udah siapin pertanyaan banyak banget terutama di sisi agamanya gitu kan. Dan alhamdulillah istri saya ini dari apa ya, kewajiban juga ditunaikan, sunnahnya juga bagus, terus terutama yang pengen yang benar-benar aku jadi serak gitu. Sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama, dia itu dekat dengan Quran, terutama dia tuh udah pernah ikut tahfiz dulu sampai berapa itu ya? Ikut tahfiz 1 bulan katanya sampai 12 juz. Nah kebetulan saya juga ingin visi misi pernikahan kan juga membangun juga di CV kan, membangun visi pernikahan yang apa, keluarga yang dekat dengan Quran. Nah terutama di sisi saya benar-benar kalau Qurannya bagus banget dekat Quran. Terus ada satu lagi yang kriteria yang bikin serak itu kan saya kan nggak ingin cari istri yang wanita karir, pengennya yang full IRT. Jadi ya kalau sudah menikah ya dia fokus dari IRT, nggak usah sibuk bikin kerjaan, biar suami aja. Jadi tugasnya kebagi dengan baik gitu. Si suami bekerja mencari nafkah, istrinya siap jadi ibu rumah tangga gitu. Itu yang bikin serak. Ini Mas Anas itu dites baca Quran dulu, Mas Zaki. Wah, gimana tuh ceritanya tuh? Dua-duanya. Tolong dibawain Quran katanya. Mau dengerin bacaan Qurannya. Bener gak sih? Ya waktu itu gitu ya? Iya benar. Ya waktu kita ngobrol. Ya, karena kan waktu silaturahmi ke Bandung itu kan bisa kan si bapak ngobrol sama orang tuanya. Si saya, terus kita ngobrol sama Kang Musi juga bisa sama Teh Hana juga. Itu benar-benar ngobrol di situ. Terus tahu-tahu ada siapa si Aman ya? Emangnya bapak. Ya, mamangnya bapak. Si Emang sebutannya si Emang gitu kan. Datang terus ngetes bacaan Qur'annya aku dan sama Teh Hana ini. Dari itu dites baca lancar. Nah, di situ ya udah lanjut gitu. Walaupun grogi ya. Iya, nah itu Teh Hana tuh sampai grogi walaupun udah pernah apa inkubator Quran. Iya. Ayat sih hafal gitu, tapi suasananya bukan sembarang suasana nih gitu. Ayatnya hafal, tajwidnya hafal gitu. Tapi ini ada siapa di sini gitu. Waduh. Masya Allah.
Baik, ini Kang Mursid nih sama apa namanya? Nanti juga boleh tambahan dari Mas Anas sama Mbak Hana ya. Saat proses nador ataupun proses pasca nador tak bertaaruf itu ya. Ya di nazar aja ding berarti spesifik ya. Apakah perantara yang mendampingi dari awal sampai akhir atau memberikan ruang pada ikhwan dan akhwat serta wali untuk tanya jawab tuh? Gimana tuh peran perantara nih Kang Mursid? Silakan Pak Mursid. Saya ini langsung aja ke Mas Anas. Coba dari pengalaman Boleh, biar gimana saya. Oh ya, boleh. Apakah perantara? Iya. Iya dari awal sampai akhir. Cuman kalau waktu tanya jawab di WA itu nggak tahu ya. Waktu kita Kang Mursyid itu bukan. Cuman kalau Ya. nazar sampai nazar offline, online kan offline-nya tuh Kang Mursyid semua gitu, yang dampingin gitu. Terus Mas Anas tuh memberi ruang pada Ikhwan Akhwat untuk tanya jawab enggak katanya? Iya sebelum waktu mulai itu kan Kang Mursyid pembukaan dulu, terus jelasin apa itu Ta'aruf Online Indonesia, terus perannya sampai mana gitu kan, terus setelah itu setelah dikenalin apa itu Ta'aruf Online Indonesia, terus dikasih kesempatan di kedua belah pihak untuk saling tanya jawab, memperkenalkan diri, terus ya tanya jawab biasa gitu kan, ya semuanya, termasuk wali dan ya ini Mbak Tias ya, Mbak Tias. Jadi ini saya mau jelasin aja ya, nambahin dari Mas Anas. Jadi fungsinya atau tugas ya mungkin ya, tugasnya fasilitator atau perantara itu pertama itu jadi yang mendampingi saat nazor. Kenapa? Karena bisa jadi ada pihak yang bisa jadi belum paham ya gitu. Nah di situ salah satu tugas dari kita untuk bisa menjelaskan terlebih dahulu alurnya, prosesnya kayak gimana gitu kepada itu. Karena kita juga sangat paham ya bahwa proses ta'aruf ini jangankan ta'aruf online ya, ta'aruf yang umum yang biasa aja mungkin sebagian orang masih ada yang belum tahu. Nah disitulah peran penting dari ustadz atau fasilitator yang bisa turut mendampingi saat nazar gitu. Nah kemudian yang kedua, apakah memberikan ruang dan ikhwan dan akhwat dan walinya untuk tanya jawab? Ya, itu bahkan disitulah inti dari proses nazar itu sendiri, supaya ikhwan dan akhwat itu yang tadinya baru baca CV-nya, kemudian juga baru chat dengan admin, itu bisa langsung tanya jawab gitu. Orang tua wali akhwat itu bisa langsung melihat ikhwannya ya gitu, mungkin tadi ngelihat fotonya ya, terus diverifikasi nih pas datang, fotonya ganteng, pas datang oh ini ganteng juga saya gitu. Gitu. Jadi di proses nazar itu justru di situ intinya, supaya bisa semakin semakin memperjelas lah. Apakah memberi ruang untuk tanya jawab? Ya memang itu intinya. Jadi kalau memang ada yang belum ditanyakan atau kurang meyakinkan ditanyakan lewat chat ya. Karena mungkin pasti adalah beberapa pertanyaan yang lebih afdol kalau ketemu ya gitu. Misal Mas Anas, Mas udah siap nikah kapan? Nah itu kalau ditanya langsung beda itu rasanya saat kalau ngejawab di chat gitu kan ya gitu. Nah jadi hal yang seperti itu. Jadi buat Mbak Tias, insya Allah ruang untuk tanya jawab di saat proses nazar itu memang disitulah kita tempatnya. Bahkan harus di situ justru ditanyakan kesempatannya. Gitu. Nah di antara teman-teman yang nazar itu sebagian ada yang kreatif Mbak Tias ya, ada yang nulis dulu list pertanyaannya sambil lihat gitu, tanyain satu-satu. Oh Mbak, masih ada 50 pertanyaan lagi. Ya gitu. Cuman nggak tahu Mas Anas dulu nggak kayak gitu. Cuman ada yang seperti itu. Kalau teknisnya seperti itu nggak masalah juga gitu. Nah bahkan gini, kadang ada ikhwan atau akhwat yang itu nggak tahu mau nanya apa. Gitu. Nggak tahu mau nanya apa. Nah di situ justru peran dari diem-dieman dong. Betul, diam-diaman. Nah,
Justru disitulah peran dari perantara atau ustadz yang nemenin itu bisa menggali lah gitu hal yang memang dibutuhkan untuk diketahui oleh ikhwan maupun akhwat gitu. Ya, mau ada tambah-tambahan kayak tadi ya, baca Quran ya gitu. Kayak Teh Hana gitu, dites dulu juz 5 misalkan ya. Boleh ya kayak gitu. Masya Allah. Itu Mas Alhamdulillah ya. Caki, Allah alam. Baik. Jadi pas nazar itu memang tetap dikasih kesempatan, tentunya dikasih ruang karena memang yang paling konten utamanya itu adalah ikhwan dan akhwatnya yang memang masih kenalan kan. Nah, adanya mitra tadi memang lebih ke pengantar saja dan juga membantu kondisi apabila akhirnya diem-dieman gitu atau membantu mengingatkan kembali, merefresh kembali apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk ditanyakan biar nanti keluar pertanyaannya begitu. Nah ini ada kayak Kang Abai nih, Kang apa Mas nih. Kang Abai tadi udah dijawab ini pertanyaannya ya tentang apa sih yang bikin mantep tadi sama udah dijawab, mungkin tadi udah denger juga. Tapi yang perlu kita mention di sini Kang Abai ini nanti pekan depan nador, wah kita doain ya biar lancar. Nah kalau dari Mas Anas sama Teh Hana nih ada gak nih wejangan buat Mas Abai nih biar lebih mantep gitu setelah nazar nih. Mas Anas nih, senior nih ngasih tahu nih. Kalau dari aku sih, yang aku lakuin dulu ya. Yang pertama sih, kalau udah mantep dulu pasti kan udah mantep dulu dari CV-nya, terus tanya jawabnya juga udah clear, disuruh udah dicariin semuanya, sampai nggak ada pertanyaan lagi. Jadi ketika mau nazar itu sebenarnya cuman ibaratnya konfirmasi aja. Oh gitu, bener gak gini gitu mas ya. Tapi yang penting sih ya itu tadi benar kata kamu sih, sampai di list tuh bagus sih sebenarnya, di list pertanyaan ketika mau ditanyain ketika nazar juga nggak apa sih ditanyain balik gitu kan untuk konfirmasi. Jadi ya di list saja kan, di marking dulu, artinya ketika udah serap sama CV-nya, terus ketika tanya jawab pihak admin juga ada serap, ketika nazar juga kalau bisa bingung pengen ngomong apa ya di list saja pertanyaan supaya ketika ketemu nanti nggak bingung mau ngobrolin apa gitu. Mantap. Ya semangat tadi Mas Abai ya. Abai, Mas Abai. Pekan depan ya. Iya, tinggalnya di Bandung coba, bukan tinggal di Bandung sama Kang Musid. Masya Allah. Baik, tadi ya Kang Abai ya, dari udah langsung dikasih tuh dari Mas Anas nih. Mas Anas, Kak Ana jangan lupa ya, nanti namanya nih siapa yang akan dapat akun premium nanti silakan di akhir sesi. Nah ini ada pertanyaan nih, ini pertanyaan sejuta umat nih kayaknya nih. Tapi kita pengen dengerin dari yang udah nikah nih, ya malam hari ini gitu. Saran dong Mas Anas dan Mbak Hana, nikah dulu atau mapan dulu? Ini masih terus jadi pergulatan dalam hati saya, padahal sudah banyak yang menasehati. Mudah-mudahan bisa meyakinkan saya untuk merubah mindset. Wah, gimana tuh? Ini yang tanya kayaknya akhwat ya, Kak Pamelia Eka. Silakan. Kalau dari aku pribadi sih proses aja ya, terus ya ini dulu ini lagi niat awal nikah itu untuk apa gitu. Kalau misalkan untuk ibadah ya nggak usah khawatir tentang masalah rezeki, kan rezeki udah diatur, terus apalagi udah nikah pasti insya Allah rezeki pasti berdua digabung gitu, jadi kan tambah ini lagi, tambah kebuka lagi rezekinya. Nah kalau misalkan untuk nikah sih yang penting persiapan dari ini dulu, dari kitanya sendiri, kita udah siap mental, terus siap ilmu agama, terus sama ya itu sih yang paling penting, mental, kesiapan mental, karena kan kalau udah masuk ini rumah tangga kan harus siap menghadapi masalah-masalah sebagai bumbu-bumbu pernikahan itu, bagaimana caranya itu sih. Terus sama harus sudah siap, jangan mau jangan ngusahain orang tua ya,
Jangan menyusahkan orang tua lagi kayak gitu sih udah. Terus harus udah siap sama diri sendiri, harus udah siap yakin bisa hidup sama pasangan, sama orang tua, gak sama orang tua lagi. Mas dari Mas? Kalau dari saya sih nikah dulu sih. Cuman untuk jawab nikah dulu pun juga ada prosesnya, nggak sembarang gitu. Jadi kalau dari saya sih mau nikah aja niatnya ada dari 2019 dulu. Itu pun juga itu pun aku belum kerja. Itu pun belum kerja. Yang aku siapin bukan masalah aku kerja dulu gini, tapi masalah ilmu agama dulu, gimana nanti aku bisa jadi seorang pemimpin yang bisa ngasih pendidikan agama yang baik kepada istri maupun anak-anak. Itu kan ketika itu udah dapat, selanjutnya ya mental. Ketika nanti udah berkeluarga kan nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah, tinggal gimana kita cara ngatasinya gitu kan. Terus kalau itu udah dipersiapin, masalah apa ekonomi itu yang penting bagiku sih sesuai dengan kebutuhan aja. Ketika menikah, kayak contohnya kayak saya sekarang ini, yang penting besok bisa tinggal misah dengan orang tua, kayak nggak usah punya rumah dulu saya. Yang penting kayak ngontrak dulu atau mungkin kos dulu, satu kamar dulu kalau misal nggak kuat ngontrak rumah gitu kan. Terus yang penting kebutuhan sehari-hari kayak makan itu dulu terpenuhi gitu-gitu. Kalau misal masalah rezeki mah kan ada yang ngatur kan. Misal kita kalau mau mapan dulu itu bukan pilihanku sih, cuman kalau saranku sih menikah dulu nggak masalah, nanti mapan mah urusan belakangan, karena yang ngatur rezeki kan juga Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita nggak tahu kita bakal seperti apa besok ekonominya. Yang penting yakin aja bahwa Allah itu selalu mencukupi kebutuhan kita setiap harinya gitu. Dan ketika udah tercukupi kebutuhan sehari ya udah fokus aja gitu, fokus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Terus nanti masalah rezeki pasti dikasih lah, nggak usah khawatir masalah rezeki. Mantap. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu ya Kak Pamelia Eka tadi, semoga bisa membantu tadi pandangan dari Kak Anas dan juga Kak Hana terkait dengan mapan dulu atau nikah dulu. Nah, ini ada pertanyaan pamungkas nih, sekaligus mungkin menutup ya perjumpaan kita di malam hari ini, sebelum akhirnya juga nanti diumumin siapa yang menang ini, yang dapat nih ya. Kak Amalia ini kayaknya mengajukan beberapa pertanyaan ya, dan pertanyaannya juga menarik-menarik sih. Nah, ini nih. Pertanyaan pamungkas, apa dari Tehana? Pertanyaan pamungkas apa dari Tehana yang dijawab sama Mas Anas yang paling berkesan jawabannya? Nih perempuan biasanya daya ingatnya kuat nih kalau yang soalnya begini nih. Apa tuh Kak? Apa yang paling berkesan itu? Apa? Pertanyaan pamungkas dari Tehana. Kamu yang mau nanya? Iya kan pertanyaan. Apa? Ininya sih apa kepribadiannya kayak agamanya, terus tanggung jawab sama ketika mengelola emosi, itu sih yang paling penting. Kepribadiannya. Kalau jawabannya nih ada gak kalimat yang sampai sekarang masih diingat gitu, yang keluar dilontarkan Kak Anas pada saat pertanyaan itu ada gitu? Kan aku bertanya ini ya, bagaimana cara mengendalikan emosi gitu. Nah itu yang pertama itu jawabannya Mas Anas itu lengkap banget. Yang pertama itu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan. Terus yang kedua itu muhasabah diri, terus jangan sampai diskusi dalam keadaan emosi kayak gitu. Jadi harus sama-sama udah di kepala dingin baru didiskusikan. Terus jangan dibawa ke keluar rumah. Jadi cukup kita berdua aja yang tahu dan hanya Allah yang tahu. Mas Anas, ini nanti izin ya Mas Anas ya, kami jadiin konten nih, tips apa namanya ketika ditanya
Ditanya Awad bagaimana cara kamu ngelola masalah. Nah, jadi versi Mas Anas gitu ya. Boleh ya? Nanti kita minta detailnya ya. Boleh. Oke, Insya Allah. Jadi memang kita itu pengen membuat Ta'aruf Online Indonesia ini sebagai wadah ya, di mana kita bareng-bareng bisa kumpul di sini. Jadi jangan salah paham bahwa kita gedein aplikasinya itu bukan gitu. Aplikasi itu alat aja. Yang ingin kita gedekan adalah agar Muslim di Indonesia itu menerima ta'aruf itu sebagai gaya hidup dalam pencarian pasangan gitu loh. Jadi kita memang ingin membumikan ta'aruf ini sebagai jalan satu-satunya yang Muslim ya ta'aruf gitu. Teknisnya seperti apa, mau konvensional, mau online, mau sama yang nggak kenal, mau sama yang kenal, itu bebas saja, tergantung dari preferensi teman-teman masing-masing. Tapi yang harus kita tekankan adalah bahwa ta'aruf ini adalah memang jalan satu-satunya untuk Muslim dalam menuju ke pernikahan, seperti itu. Kalau dari Kak Anas dan Kak Hana nih, udah ada belum nih yang berhak dapat voucher premium ya? Sekalian kita umumin sekarang, silahkan. Ada yang bertanya atau gimana? Ya, boleh yang tanya, boleh yang suka tadi nyepil sepanjang komentar. Yang paling berkesan lah dari Kak Anas dan Kak Hana nih, siapa nih yang paling pantas gitu. Nah, dari teman-teman juga boleh tuh, saya kak karena apa gitu. Nah, boleh tuh. Kenapa kamu layak buat dapat voucher premium di live kali ini? Nah, boleh tuh komen juga nih. Silahkan, kami beri waktu ya. Nanti yang nentuin siapa yang menang langsung Kak Anas sendiri sama Kak Hana nih. Sebagai hadiah nih buat teman-teman biar lebih semangat lagi. Ayo. Buat yang belum join toy ya, belum daftar, yang mau dapat orang Bandung juga, yang mau ketemu saya. Gimana Kang? Kang, kalau ya ini kalau sambil kita nunggu apa namanya Mas Anas sama Kang Hana, nanti kalau udah bilang aja ya, saya ngobrol nih sama Kang Mursyid biar bisa memaksimalkan sambil nunggu Kak Hana. Kang, apa sih kan perasaannya ketika menadorkan dua orang yang beda latar belakang, khususnya dalam hal ini suku dan wilayah nih? Kan budaya kan juga beda tuh. Ini Mas Anas dari Jogja gitu kan. Di Jawa kita suka yang manis, di sana nggak ada yang manis. Misal tehnya di sana tawar gitu kan, di sini kan manis tuh gimana tuh Kang gitu? Benar. Ya, jadi kalau saya sih suka mengklirkan kalau kita saling menerima pasangan itu pertama bukan karena itu bukan karena perbedaan suku atau apa-apa, tapi pertama karena agamanya udah jelas ya, terus kalau karena fisiknya itu sangat normal, sangat manusiawi, terus dan yang lainnya lah ya, pendidikan dan sebagainya. Kalau nggak salah, saya tuh denger Teh Hana tuh cita-citanya emang pengen dapat suami yang pinter. Nah, Mas Anas ini masuk kriteria pinternya siapa? Teh Hana gitu. Teh Hana itu. Jadi saya suka menyampaikan bahwa itu jangan itu yang dijadikan alasan kita untuk menerima ataupun menolak seseorang yang mau berproses dengan kita. Yang kedua, ini juga saya suka menceritakannya dan banyak juga mungkin yang bertanya gitu. Gimana kalau pertama ada perbedaan budaya, ada perbedaan apa? Apalagi ini jauh antar suku dan lain sebagainya. Teman-teman semua, jangankan antar suku ya, gitu. Sesama orang Sunda aja itu kalau menikah itu pasti ada bedanya karena beda keluarga gitu kan, beda daerah, Sundanya di mana yang satu, Sundanya di mana yang satu lagi gitu. Atau orang Jawa sama orang Jawa, satunya Jawa Timuran, satunya Jawa Tengahan misalkan gitu. Itu pasti juga ada bedanya. Jadi jangan menabrak-nabrakan perbedaan itu karena itu memang pasti ada. Bahkan tetangga kita yang jadi istri kita atau jadi pasangan kita pas berumah tangga akan ada hal yang kita tidak ketahui sebelum kita berumah tangga gitu. Nah, ini juga sempat saya sampaikan kepada salah satu yang saya fasilitasi ya, gitu. Mereka ada nanya gini, gimana saya supaya bisa tahu detail tentang calon yang sedang ta'aruf dengan kita. Saya bilang, Mbak, walaupun itu tetangga Mbak, kata saya, itu 100% Mbak nggak akan tahu itu gimana kelakuannya, gitu.
Jadi kita nggak perlu sulit-sulit pada hal yang memang kita tidak akan mungkin bisa tahu. Gitu. Jadi kita pastikan hal yang memang syariat itu sudah tentukan ABCD-nya. Minta Allah, kalau kita mengikuti syariatnya, itu kita akan dimudahkan. Gitu. Walaupun ya, kalau yang sisi manusiawinya ya kayak tentang tanggung jawab, kayak gitu ya. Terus hubungan dia dengan orang tua, itu kan sebenarnya bisa ditanyain ya. Bisa ditanyain saat proses ta'aruf, saat proses nazar. Gitu. Apalagi kalau ahwat ke laki-laki lah. Saya yakin semua perempuan pasti ingin suaminya bertanggung jawab ya gitu. Nah itu bisa ditanyain aja. Gimana hubungan dia sama orang tuanya gitu, sama pekerjaannya gitu. Jadi perbedaan itu pasti ada, bahkan tetangga kita sendiri yang menikah sama kita itu juga pasti ada gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini makanya yang belum menikah ya, yuk kita sama-sama mengilmui diri gitu supaya bisa dapat yang terbaik insya Allah. Baik, alhamdulillah. Wah ini dipantau juga nih sama Ustadz Yopi ya. Hashtag Bandung Bertaruh. Wah, ya Allah. Ini Ustadz Yopi ya, founder Taruh Paling Indonesia, CEO sekaligus nonton juga gitu, karena penasaran mungkin beliau pengen tahu nih gimana nih Ustadznya bisa nikah ceritanya gitu. Gimana Kak Anas? Kak Anas sudah dapat untuk pemenangnya yang akan diberikan voucher akun premium untuk malam hari ini? Sudah ada? Ya, sudah. Ya. Jeng jeng. Det. Bang ya. Oh ini. Ada lah. Yang tadi bertanya tuh Amalia _Nalia tuh. Oke, yang dapat berarti Kak Amalia _Amalia ya, yang tadi pertanyaan terakhir ini ya. Baik, alhamdulillah untuk Kak Amalia _Alia, selamat mendapatkan voucher premium. Ini persembahan dari Kak Anas dan Kak Hana ya, traktirannya mereka nih setelah menikah gitu, traktiran mereka buat Kak Amalia, semoga bisa mempermudah ikhtiarnya. Kalau Kak Amalia ini udah jadi akun premium, nggak apa-apa disimpan dulu, barangkali nanti bisa dipakai nanti kalau udah hangus yang premium awal, tapi kan harapannya berhasil lah ya. Kalau misal berhasil ya boleh diberikan ke saudaranya atau temennya, itu nggak apa-apa. Nanti langsung DM di aplikasi Taruh Paling Indonesia ya Kak ya, Kak Amalia ya, saya simpan dulu, saya screenshot dulu. Nah, untuk penutup nih, kami buat penutup ini ada teman-teman juga yang mungkin minggu depan mau nazar atau beberapa hari lagi mau nazar, atau yang masih belum menemu juga CV yang cocok, belum bertaruh juga udah lama nih. Nah, apa namanya, dari Kak Anas maupun Kak Hana, apa nih pesan buat teman-teman yang malam ini join di live Instagram kali ini? Silakan. Dari Mas Aziz sih. Kalau dari saya sih sebelum ikut ta'aruf sih lebih bagus sih perdalam dulu, belajar dulu apa itu ta'aruf itu kan, terus apa itu nazar, apa itu khitbah, supaya nanti ketika ta'aruf itu paham, jadi nggak melanggar syariat gitu. Jadi bisa melalui prosesnya dengan baik karena sebelumnya sudah belajar gitu kan. Terus ketika mulai berproses ta'aruf ya silakan cari akhwat ataupun ikhwan yang sesuai dengan kriteria, terutama yang aku tekanin sih dari agamanya dulu. Kalau misal agamanya bagus, hubungan dengan Allah itu udah bagus, insya Allah yang lainnya itu juga bagus gitu. Yang aku tekanin ketika mau menikah gitu kan. Terus kayak tadi masalah makan dulu atau enggak, itu nggak usah kafir sih. Yang penting seadanya dulu, maksudnya yang penting kebutuhan sehari-hari cukup, kebutuhan puas cukup, insya Allah itu sudah cukup banget buat menikah. Untuk kan juga menikah kan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, nambah lagi kuantitas dan kualitas ibadah kepada Allah gitu kan. Dari yang mulai sebelumnya tidak beristri juga nambah lagi, ada istri juga amalnya juga otomatis nambah lagi gitu kan. Ya seperti itu kalau dari saya. Baik, apa ilmu dulu ya, ini ilmu jadi penting sekali ya, biar nanti dalam perjalanannya itu lebih ringan gitu, dalam arti kita punya pegangan gitu ya Kak Anas ya. Kalau dari Kang Mursid nih, boleh nih
mau pesan ke pengantin nih, pengantin baru nih. Barangkali dari Kang Mursid ada pesan buat mereka berdua gitu setelah dinadorkan gitu. Dan juga barangkali dari Kang Mursid juga ada pesan nih buat teman-teman yang mempersiapkan untuk proses ta'aruf berikutnya nih yang masih berikhtiar. Silahkan Kang Mursid. Apa ya? Ya kalau untuk yang menikah ya barakallahu lakuma wa baraka alaika wa ja'akum ma bainakum fi khair. Semoga pernikahannya jadi pernikahan yang berkah ya Mas Anas ya. Itu nanti apa yang dicita-citakan sudah ditulis di visi misi pernikahan itu bisa Allah lancarkan gitu. Insya Allah, kita semua paham ya bahwa ya menikah itu bukan bahagianya aja gitu kan ya, bahwa ini juga bagian dari ujian kita sebagai seorang muslim. Jadi ya semoga kita khususnya di sini Mas Anas ya dan Teh Hana bisa punya Allah berikan pundak untuk bisa yang kuat bisa melalui ujian nanti setelah menikah. Ini baru 3 bulan ya. Gitu nanti insya Allah ke depannya akan ada lagi Allah titipkan amanah yang lain gitu. Semoga cepat juga diberikan putra dan putri ya gitu supaya semakin menambah keceriaan kehidupan rumah tangga ya. Nah kalau buat teman-teman yang lain ya ini mungkin kalau ngelihat live itu kadang diceritainnya yang yang seru kok bisa kayak gitu ya. Ini saya yakin semua yang berproses itu pasti ada rintangannya ya, ada tantangannya, ada kekhawatirannya gitu. Itu sangat wajar. Tapi kan itu bagian dari ujian kita juga, ujian ke kita juga. Jadi jangan sampai gara-gara hal yang ujian itu kita justru jadi mundur terlebih dahulu. Persiapan ilmu, persiapan mental. Kalau tadi ada yang nanya nikah dulu atau mapan dulu, kalau saya apa dulu yang mapannya? Kalau bagi saya yang harus dimapankan terlebih dahulu itu adalah ilmu dan mental ya. Gitu. Jadi yang harus mapan itu ilmu dan mentalnya dulu. Insya Allah nanti kalau rezeki itu kan udah ada yang ngatur ya. Kalau ilmu itu kita nggak tahu. Ya gitu. Kalau ilmu itu kita nggak tahu, nggak ujug-ujug akan datang. Tapi kalau rezeki itu bisa kita diam, itu kita Allah datangkan rezeki itu bisa. Tapi kalau ilmu itu akan jarang ya, sangat jarang lah. Kita harus yang kita mencari gitu. Nah buat teman-teman ya, solih-solihat dimanapun berada yang ngikutin live ini atau yang lihat replaynya, gitu. Mari sama-sama belajar gitu, berikhtiar yang terbaik. Kalau mau ikutin jejaknya Mas Anas, ikut Ta'aruf Online Indonesia, mau ke Bandung bertemu saya, nah, silahkan daftar join. Join Ta'aruf Online Indonesia. Semoga jodoh terbaik itu bisa datang melalui ikhtiar-ikhtiar terbaik kita. Gitu Mas Sakit. Baik, alhamdulillah ya. Dengan demikian, insya Allah kita sudah di sesi akhir acara. Afwan Kak, ini mulur ya, jadi lebih lama karena keasikan ngobrol. Moga nggak apa-apa ya. Baik, alhamdulillah kami ucapkan selamat untuk Kak Anas dan istri yang alhamdulillah akhirnya saling menemukan dalam usaha ketaatannya masing-masing. Kita bahagia sekali yang ada di tim Ta'aruf Online Indonesia. Kami berdoa semoga keluarga dari Kak Anas, Kak Hana ini diberkahi oleh Allah dan selalu mendapatkan rahmat, selalu mendapatkan petunjuk dalam setiap kebingungan yang ada, selalu dicukupi dari setiap kekurangannya, dan semoga Allah berikan ketentraman hati dari masing-masing, dari Kak Anas maupun Kak Hana ya, untuk bisa melengkapi, untuk bisa sehidup sesurga insya Allah, karena perjalanan baru dimulai ya. Kita tidak untuk bertahan hidup saja berpasangan, tapi sebenarnya kita mempersiapkan kehidupannya kedua gitu. Jadi semoga kita bisa rame-rame nih masuk surga yang ada di Toi juga gitu. Jadi lebih lama bagiannya nanti kalau di surga insya Allah. Itu mungkin ya dari teman-teman semua. Semoga kisah ini menginspirasi untuk teman-teman semua. Semoga bisa memberikan hikmah dan juga banyak sekali untuk kita bisa menyadari bahwa ternyata Allah itu sudah ngasih banyak sekali nikmat sama kita gitu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan malam hari ini. Adapun yang masih susah, adapun masih banyak yang enggak sesuai dengan ekspektasinya, bersabar, insya Allah
sabar tadi akhirnya akan berbuah manis juga gitu. Kurang lebihnya mohon maaf kami ucapkan jazakumullah khair untuk para narasumber kita. Kang Mursyid, Kak Anas, Kak Hana. Semoga dimudahkan segala aktivitasnya dan insya Allah kita akan bertemu kembali di live Taruh Online Indonesia berikutnya. Dan semoga makin banyak lagi teman-teman yang bisa menemukan separuh agamanya dengan niat dan cara yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak buat teman-teman dan Ustadz dan kakak-kakak sekalian. Kabar-kabar selalu, kami tunggu kabar baiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.